Oke, proses hukum udah berapa akun yang kamu laporkan, Aziza? 12 akun. Rencananya akan dipanggil kapan, Aziza? Belum tahu, nanti lihat aja ya. Oke. Siap, Aziza. Terima kasih, Aziza. Semoga semakin solid lagi dan semakin bagus lagi segala ke depan. Dan untuk partisipasi. Untuk Aran seperti apa? Tadi mainnya seperti apa? Oke, siap. Makasih, Pak. Selain Aziza Salsa dan Pratama Arhan yang saling cuek, Stadion GBK Jakarta juga menjadi saksi bisu atas berseminya cinta antara Cynthia Mariska dan Abizar Al-Ghifari. Setelah saling menggoda lewat lagu Inikah Rasanya Cinta, kini Cynthia Mariska diajak nobar timnas di Stadion GBK sama Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik. Gak cuma berdua doang, Cynthia nobar bareng calon ibu mertua dan calon adik iparnya. Sebelumnya, Cynthia Mariska juga hadir bersama sang calon ibu mertua Umi Pipik di sebuah acara launching film. Duh, jangan-jangan ini memang pertanda dan kode keras kalau Cynthia Mariska dan Abizar emang officially jadian. Apalagi Abizar dan Cynthia ada kemiripan wajah yang kata orang-orang, kalau orang yang wajahnya mirip pasti berjodoh. Nggak lihat aja gas atau enggak ya kan. Gas. Lanjut sih harusnya gas ya kan. Allah alam, kita serahin lagi ke Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang maha membolak-balikan hati. Ya kalau dibilang gitu kayaknya orang-orang juga udah sering banget ini jadi pertanyaan gitu kan. Nggak bosan juga menjawab, yang harus berkata gimana ya, Nanti muka kamu sama nih sama Abi. Juga ngomongnya sama gitu. Aku udah kembarannya Abizar, tapi kalau aku lihat lebih kayak gantengan aku ya. Sadar. Itu jodoh ya. Tanah jodoh nggak sih? Betul nggak sih? Iya. gue ngerasain sih emang ada mirip-mirip dikit gitu. Cuman nggak sepenuhnya. Ya mungkin dari hidung sama apa bentuk mukanya mungkin sama. Ya udah jalanin aja. Karena pun kita juga nggak bisa nutup apa ya ketikannya netizen juga kan. Jadi ya udahin aja. Nanti kamu nutup kemungkinannya apa? Ya nggak tahu, kita lihat aja Tuhan bawanya kemana. Ya yang penting baik siapapun kan jodoh itu di tangan Allah ya, bukan di tangan netizen. Netizen hanya perantara saja. Tapi semua kan dalam tangan Allah. Saya kan Selain calon mantu dan calon mertua Cynthia Mariska dan Umi Pipik, Stadion GBK Jakarta juga menjadi saksi bisu menyala dan membaranya cinta Pasutri Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Setelah diterpa isu Atta nikah siri sama Ria Ricis. Kompak mengenakan jersey timnas warna merah, Atta Aurel pamer kemesraan di hadapan publik. Doa Doanya harapan yang seperti apa? terbaik untuk timnas, untuk Indonesia, kita semua full support. Pasangan selebriti Darius Sinathrya dan Donna Agnesia sepertinya sudah harus membiasakan diri untuk berduaan saja di rumah Besti Obsesi. Pasalnya selain Lionel dan Diego yang bakal lanjut sekolah sepak bolanya di Portugal, kini giliran putri bungsu mereka Sabrina yang berangkat ke Bangkok, Thailand untuk World Scholar Cup. Darius yang biasanya gahar saat main sepak bola dan ngetril pun mendadak melo lantaran sedih ditinggal putrinya ke luar negeri. Dapat boarding pass-nya, Cap. Udah. How do you feel? Are you ready? Yeah. Aku baru lihat dari segala loh. Anaknya mau pergi. Makin besar, makin banyak kegiatan. Enggak, kamu ditinggal Sabrina. Hasan bapaknya dari kemana aja, kemana aja. Ini pertama kali dia pergi tanpa ditemenin siapapun, pergi sama sekolahnya. Untung ada sahabatnya dan ada beberapa orang tua dari sekolahnya yang juga ikut dampingin gitu. Tapi tetap rasanya aneh aja, gitu. Beda sama waktu ngelepas kakak-kakaknya kan, anak cowok harus berani gitu cewek, aduh, ya, aduh, masa iya nggak ditemenin, cuma ya nggak memungkinkan juga untuk nemenin, ya lebih apa ya, rasanya lebih berat lah buat ngelepas. Wajar bila Darius galau.
karena ia dan Donna nggak bisa menemani Sabrina selama di Bangkok. Namun bukan Darius namanya kalau nggak ngilangin sedih dengan cara motoran. Ya, bak sepasang muda-mudi yang tengah pacaran, Darius ajak Donna Vespaan di sekitaran komplek rumah. Kapan aja ada waktu. Kadang waktunya ada, niatnya nggak ada karena ya dengan kesibukan segala macam. Kadang kita juga di rumah aja sebenarnya udah nyaman, udah kita bisa quality time dengan berbagai macam cara, nggak harus pergi. Tapi kemarin karena kebetulan pas bisa, terus yuk nggak terlalu capek, malam bisa istirahat, paginya bisa bangun pagi dan bisa berangkat ya gitu. Keji, seorang ayah diduga dengan tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang berumur 10 tahun hanya kerap kali mencuri uang. Aksi sadisnya itu pun viral di sosial media hingga membuat netizen sejagat maya murka dengan aksi pelaku yang melakukan kekerasan kepada anak di bawah umur. Tak butuh waktu 24 jam, kini pelaku hanya bisa tertunduk lesu saat pihak kepolisian berhasil menangkapnya. Sementara sang anak kini mengalami trauma dan terdapat luka memar di kepalanya. Secara fisik kami sudah melakukan untuk meminta visum et repertum, untuk hasilnya belum keluar, namun kemarin sempat ada luka secara kasat mata, yaitu ada memar di bagian kepala dan kaki. Jagat sosial media tengah dibuat geger dengan kejadian nahas yang menimpa seorang gadis penjual gorengan bernama Nia di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Mendadak hilang selama 3 hari, namun saat ditemukan, sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Mirisnya sebelum dilaporkan menghilang, Nia masih sempat terlihat hendak pulang ke rumah sambil membawa dagangan gorengannya. Namun hingga larut malam, wanita berusia 18 tahun itu pun tak kunjung pulang ke rumah. Hingga akhirnya jasad Nia yang sudah tak bernyawa ditemukan dalam kondisi terkubur dengan dagangan gorengan yang berserakan tepat di sebelah rumahnya. Korban ditemukan dalam kondisi terkubur. Itu tanpa busana, ditemukannya tanpa busana kapan? Ditemukannya dalam kondisi tanpa busana. Gegara ditemukan dalam kondisi tak wajar. Kuat dugaan Nia diperkosa lalu dibunuh dalam perjalanan pulang ke rumahnya usai berdagang. Padahal niat Nia berdagang gorengan hanya ingin membantu kedua orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keinginan dirinya untuk berkuliah. Ya Pak, nggak usah ibu mengalih, ibu sakit. Nia lawa mencari piti. Itu kecilnya Pak, dan nawako, dia pengen kuliah Pak. Kalau tadi kita udah lihat berita yang menguras emosi dan bikin menyayat hati, kali ini ada tingkah random kedua pasutri yang lagi dimabuk asmara. Diduga sih ingin menyenangkan sang istri dengan bermain ayunan. Sang suami pun mengayun ayunannya dengan sekencang-kencangnya. Asalkan sang istri senang, suami pun tenang. Ini parah nih. Tapi, bukannya seneng sang istri malah justru terperosok ketumpukan daun-daun. Aduh, ini sih the real romantis yang berujung tragis ya besti obsesi. Perasaan si ibu pasti nyesek banget itu loh.
Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kalau biasanya image anak pang dikenal buruk, kriminal, dan sering bikin onar di jalanan, sepasang anak pang yang diduga pasutri berikut ini justru panen pujian dari netizen. Gegaranya mereka terlihat sebagai keluarga bahagia yang memangku putri kecil mereka dengan hangat. Malahan meski style keduanya terbilang asal-asalan, tapi mereka mendandani putri mereka dengan cantik dan rapi. Tingkah pola emak-emak di Indonesia emang luar biasa ya besti obsesi. Lihat aja, bukannya anteng-anteng di rumah, nyuruh suami atau anak, emak-emak satu ini malah ketahuan mencuri banyak barang di minimarket. Hasil curiannya sengaja ia taruh di tas dan di rok, supaya nggak kelihatan sama pegawai minimarketnya. Tapi namanya takdir, si mama ini ketahuan dan diamanin petugas. Mirisnya aksi pencurian ini dilakukan bukan cuma sekali, tapi sudah berkali-kali. Duh, Mak, mencuri itu dosa loh, Mak. Udah abi mau mungkin narosan pami ku abi tadi tinggal di mesin. Iya ibu sabarahan kira-kira pami ibu lolos ya. Ya abi tidak mau butuh bu, abi ayeuna pami ibu ieu keluar berarti kan abi nu bayar. Oh, tinggal di kali. Jadilah bunga matahari. Sementara Darius dan Donna sedih ditinggal putri bungsunya, Stephen William justru lagi happy banget gara-gara udah bisa mempublikasikan putra pertamanya dari hubungannya dengan Ria Andrew ke media sosial. Namun tudingan netizen bahwa Stephen dan Ria punya anak tanpa menikah membuat Stephen gerah. Ya, lewat story Instagramnya, Stephen membuat klarifikasi bahwa ia dan Ria sebenarnya sudah menikah sejak September 2022 silam. Udah biasa aja gitu karena kebetulan memang kita di satu manajemen yang sama, ada di satu PH yang sama, jadi pertemuan itu hal yang wajar aja.